Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang kedua dari hadis yang kedua kitab Arba'in An-Nawawi. Insyaallah pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada hadis yang kedua, kita ketahui dulu apa itu definisi Islam. Kemarin sudah kita bahas secara ringkas berkaitan dengan Islam. Jadi Islam, agama kita ini merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi Islam ini merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, jadi Islam itu secara bahasa adalah al-inqiyad wal khudu' wad dul. Islam itu maknanya adalah patuh, khudu', tunduk, wad dul, dan merendah. Oleh karena itu, wal Islam fi syar'i ya'ti ala maknayaini. Sehingga Islam di dalam syariat kita ini memiliki dua makna. Jadi Islam di dalam tinjauan syariat itu memiliki dua makna. Yang pertama, al-Islamul qauni. Islam qauni. Islam qauni maknanya adalah istislamu jami'il khalaiq li awamirillahi ta'ala al-qauniyah al-qadariyah. Ini sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Jadi Islam itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna qauni, Islam secara qauni, dan Islam secara syar'i. Islam secara qauni adalah bermakna seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini semuanya tunduk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam yang pertama. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kafir maupun orang Islam, tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka semuanya adalah pasrah dengan takdir Allah. Apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima. Entah mereka lapang dada ataupun tidak. Jadi di sini, di dunia ini tidak ada orang yang bisa lepas dari takdir Allah. Semuanya istislam, pasrah dengan yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung manusianya, dia itu menyikapi takdir Allah dengan ridha ataupun tidak. Ini makna Islam secara kauni. Bahkan tidak hanya manusia saja, hewan-hewan pun tunduk atau pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana terjadi atau proses terjadinya matinya hewan.
ada kalanya tertembak, ada kalanya diburu, ada kalanya tertabrak. Semuanya itu sebab-sebab tersebut hewan tidak akan bisa lari darinya. Ketika dia binatang berburu, maka dia bisa jadi meninggal karena diburu oleh manusia. Apakah hewan bisa lari dari takdir Allah? Tidak bisa. Ini makna Islam secara kauni. Paham ya? Ini makna Islam secara kauni. Artinya seluruh makhluk yang ada di dunia ini, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangsa jin sekalipun, semuanya tunduk pasrah terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya. Jadi mereka itu pasti tunduk di bawah aturan Allah. Mereka tidak akan bisa membuat aturan sendiri di muka bumi ini. Ini makna Islam secara kauni. Dalilnya sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, surat Al-Imran ayat yang ke-83. Afa ghaira dinillahi yabghun walau aslama ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Silakan baca terjemahnya. Sasrun. Al-Imran ayat yang ke-83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah fakullu makhlukin fahuwa mustaslimun lillahi jalla azza wa jalla wa min qadun li awamirihi ta'ala al-kauniyah al-qadariyah sawa'un radiyya am lam yurda fala masyi'ata li makhluki fi sihhatin aw maradin aw hayatin aw mautin aw ghaniyyin aw fakirin wa nahwi dzalik. Jadi di dalam ayat tersebut, surat Al-Imran ayat yang ke-83 memberikan faedah kepada kita seluruh makhluk yang ada di dunia ini pasrah dengan aturan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho maupun tidak. Mereka semuanya tunduk atau pasrah di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala masyi'a lil makhluk, maka seluruh makhluk ini tidak memiliki kehendak fi sihhatin au maradin, dalam perkara kesehatan maupun rasa sakit. Ketika seorang itu tertimpa rasa sakit, maka dia tidak akan bisa lari dari sakit tersebut. Ketika hewan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia itu mati, maka dia tidak akan bisa lari dari kematian tersebut. Ketika manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala miskin, maka dia tidak bisa lari dari kemiskinan itu. Paham di sini? Maka ini maknanya seluruh manusia atau seluruh makhluk yang ada di dunia ini, dia itu semuanya pasrah dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah untuk dirinya. Tau'an wa karhan, dia rela ataupun tidak suka, dia suka maupun tidak suka, itulah yang harus dia jalani. Jadi tidak ada istilah
lari dari kenyataan hidup. Paham ya? Jadi ini makna Islam yang pertama, atau makna Islam secara qauli. Nah, kalau kita tinjau dari makna ini, maka tidak ada bedanya antara orang Islam dan selain Islam. Tidak ada bedanya antara orang dengan hewan, tidak ada bedanya orang dengan bangsa jin. Sehingga kita butuh pemahaman Islam secara syar'i, bukan Islam secara kauni saja, tapi Islam secara syar'i. Islam secara syar'i apa kemarin maknanya? Al-istislamu wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala asy-syar'iyyah. Atau dalam definisi lain, makna daripada Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini makna Islam yang benar, atau makna Islam secara tinjauan syariat. Kalau tadi yang sudah kita bahas, karena Islam itu secara bahasa adalah pasrah, tunduk, patuh, merendahkan diri, maka Islam itu tidak bisa hanya ditinjau dari makna Islam secara qauli, tapi harus juga ditinjau makna Islam secara syar'i. Paham? Jadi misalkan tadi kita contohkan, ada orang yang dia itu kufur kepada Allah, kemudian dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau bersyahadat. Apakah ini orang tersebut termasuk Islam? Termasuk Islam? Tidak. Hewan yang dia itu tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan gunung-gunung pun tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula awan-awan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak, atau hewan yang dia itu tidak bisa lari dari takdir Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mati dalam keadaan diburu oleh manusia, misalkan dipanah atau ditembak, atau ikan-ikan yang ada di lautan mereka itu dijaring oleh manusia dan mereka tidak bisa lepas dari itu, apakah dikatakan bahwasanya hewan-hewan tersebut berislam kepada Allah? Islam apa tidak? Tidak. Secara syar'i mereka tidak Islam. Maka tidak ada ulama dari bangsa hewan, itu tidak ada. Orang yang menganggap bahasanya ada ulama dari golongan bangsa hewan, ini merupakan orang yang keliru. Dia tidak bisa memahami pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dan dipahami secara otaknya sendiri. Ada orang yang mengatakan ulama itu dari bangsa hewan, ada. Nanti akan tunjukkan videonya. Jadi ada manusia, sebagian orang itu yang menganggap bahasanya wali-wali Allah atau ulamanya Allah itu ada dari bangsa hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan omongan orang yang bodoh, tidak paham tentang Al-Quran, tidak bisa membedakan. Laisa alaihi basirah. Dia tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu, sehingga ngawur ketika ngomong. Jadi padahal di sini sudah jelas dijelaskan oleh para ulama
bahwasanya ketika Islam itu hanya dipahami dengan makna kauni, maka tidak ada bedanya antara wal Islam bihadzal makna la maizata fihi li ahadin ala ahad. Jadi kalau Islam itu hanya dipahami Islam secara kauni, maka tidak ada bedanya antara satu orang dengan orang lain, antara mukmin dengan kafir. Tidak ada bedanya kalau dipahami Islam itu hanya tunduk di bawah aturan Allah atau tunduk dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tunduk dengan takdir Allah. Kita juga tunduk dengan takdir Allah. Hewan pun tunduk dengan takdir Allah. Maka tidak ada bedanya. Karena itu butuh pemahaman Islam secara syar'i. Nah, orang yang tidak paham, ya seperti orang yang mengatakan bahwasanya ulama itu ada dari bangsa hewan, itu akibat dia tidak memahami makna Islam secara syar'i, yang dipahami hanya Islam secara kauni. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri jelaskan bahwasanya manusia itu berbeda dengan hewan. Walaqad karramna bani Adam min duri. Dan sungguh kami telah muliakan anak turun Adam, yakni manusia, dimuliakan Allah. Dan tidak mungkin manusia itu derajatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan. Ini sudah nas langsung dari Allah. Lalu ada manusia yang menyamakan atau yang mengatakan bahwasanya ulama itu ada dari bangsa hewan. Nah, ini merupakan kebodohan yang nyata. Waliyadzubillah. Jadi untuk membedakan status keislaman seseorang, maka kita harus tinjau Islam itu dengan cara yang syar'i. Di mana Islam secara syar'i yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itulah makna Islam secara syar'i. Jadi dia harus pasrah kepada Allah dengan apa? Bitauhid, dengan mengisahkan Allah. Tidak hanya dia pasrah terhadap takdir Allah, tapi dia juga harus pasrah kepada Allah dengan dia mentauhidkan Allah. Sehingga bah di situ bermakna ma'a. Al-istislamu lillahi bitauhid, maknanya adalah dia harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a tauhid, disertai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ngaku Islam tapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tidak berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya memahami Islam secara kauni, tidak secara syar'i. Maka tidak ada bedanya antara dirinya dengan orang-orang kafir, atau tidak ada bedanya dirinya dengan hewan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki pendengaran, penglihatan, hati yang tidak dibuat untuk memikirkan ayat-ayat Allah, sehingga mereka menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hati yang mereka punya tidak untuk memikirkan peringatan-peringatan Allah, perintah-perintah Allah. Maka kata Allah, kal an'am bal adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Paham di sini? Itu ketika manusia, ketika kita tidak memahami Islam secara syar'i, tidak memahami Islam secara syar'i. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar orang itu berKTP Islam atau tunduk dengan takdir Allah, pokoknya Islam. Tidak seperti itu. Harus istislamu lillahi bitauhid, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Rahim. Rabb kalian wahai manusia adalah Rabb yang satu. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Huwa Rahmanur Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika ada orang yang dia itu tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, bahkan dia menyekutukan Allah seperti orang-orang Nasara, mereka tunduk di bawah takdir Allah, tapi mereka menyembah Tuhan selain Allah, mereka memiliki 3 sesembahan. Apakah mereka bisa dikatakan Islam? Tidak, karena tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Paham? Ada pertanyaan saya? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, dilihat dari definisi Islam secara syar'i, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, maka Islam ditinjau dari definisi ini maka ada atau terbagi menjadi 2, yakni Islam secara am, secara umum, dan Islam secara khusus. Jadi wal Islamu bihadzal makna yang qasimu ila amin wa khassin. Islam ditinjau dari makna ini, yakni makna syar'i tadi, maka terbagi menjadi 2. Islam secara umum dan Islam secara khusus. Kalau tadi Islam ditinjau dari kauni dan syar'i. Kalau Islam secara syar'i terbagi menjadi 2, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum adalah huwa din alladzi jaa bihi al-anbiya jami'an. Islam secara umum adalah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Silakan dibaca. Surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahsyabun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Nah, jadi
di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya para nabi Allah yang berpegang dengan aturan Taurat, maka dia itu adalah orang-orang yang Islam. Paham? Mereka adalah beragama Islam. Jadi ini makna Islam secara umum. Para nabi dan para rasul terdahulu yang memegang ajaran-ajaran samawi, yang memegang agama Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya adalah Islam agamanya. Dalilnya yakni tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalil lain yakni Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Surat Yunus ayat yang ke-72. Silakan baca terjemahnya. Surun. Yunus 72. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku perintahkan agar termasuk golongan orang-orang muslim. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Nuh ketika Nabi Nuh alaihissalam itu mendakwahkan agama tauhid, mengajak kepada kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya, fa in tawallaitum, jika kalian itu berpaling dari apa yang telah aku ajarkan kepada kalian, maka kata Nabi Nuh alaihissalam, fama sa'altukum min ajr, maka sekali-kali aku tidak meminta imbalan, tidak meminta upah dari dakwahku kepada kalian. In ajriya illa ala Allah, upahku melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang Islam, menjadi orang yang muslim. Paham ini? Jadi agama nabi-nabi terdahulu itu adalah Islam. Ini makna Islam secara syar'i yang ditinjau secara umum. Adapun makna Islam ditinjau secara khusus, makna Islam secara syar'i yang ditinjau dengan makna khusus, yakni huwa din alladzi jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam secara khusus yakni agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup dari para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan bapak-bapak dari kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maknanya apa? Sehingga pada saat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi orang yang mendengar ajaran beliau untuk mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus meninggalkan agama-agama mereka terdahulu. Paham? Paham? Jadi ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, menjadi rasul, maka seluruh umat manusia
harus meninggalkan agama mereka dan masuk kepada agama Islam. Ini makna Islam secara khusus. Karena syariat-syariat nabi-nabi terdahulu telah disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seseorang itu haruslah beragama Islam dengan Islam yang makna yang syar'i dan Islam secara khusus, bukan Islam secara umum. Paham di sini? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bagaimana? Bagaimana, Rum? Al-Islam tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ketika orang itu diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus berislam dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus meninggalkan agama nabi-nabi terdahulu. Karena dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disempurnakanlah agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dia harus bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah, dan dia harus bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat saja tidaklah cukup bagi seseorang untuk menjadikan tolak ukur keislamannya, tapi dia harus wa tuqimas shalah, menunaikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dia harus menunaikan zakat ketika dia sudah wajib untuk berzakat, wa tasuma Ramadan, dia harus berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan dia harus melakukan haji ketika dia mampu untuk berhaji. Inilah makna Islam secara khusus, yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang harus memegangi prinsip ini, harus memegangi makna Islam seperti ini. Paham? Tidak Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, karena ajaran nabi-nabi terdahulu telah disempurnakan dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kewajiban bagi seluruh umat manusia, baik manusia maupun bangsa jin, harus mengikuti atau harus berislam dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang-orang Bani Israel pada saat itu. Bagaimana bunyinya dalam surat apa? Pesan Nabi Isa dalam surat As-Saff. Bagaimana ayatnya? Juz 28. Bagaimana? Coba cari ayatnya. Di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qala hadza sihrun mubin. Ada
Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Kemudian ayat selanjutnya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam." Ini pesan Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi yang terakhir diutus oleh Allah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesan kepada Bani Israel supaya mengikuti Nabi setelahku, yakni yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu membawa bukti-bukti yang nyata, yang dia itu mengajarkan manusia tentang Islam yang dipahami atau Islam yang disempurnakan dari agama-agama nabi-nabi terdahulu. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam." Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan-kedustaan, yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan membuat kebohongan, membuat kedustaan dengan mengatakan hadza sihrun mubin. Padahal bahwa yud'a ilal Islam, padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada lain, beliau mengajak manusia kepada Islam. Paham sampai sini? Jadi ini adalah makna Islam secara syar'i yang ditinjau secara khusus. Jadi kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus menerima dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hadis yang ada di Arba'in Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma amartukum bi syai'in fakhudhuhu minhu mastata'tum." Tidaklah apapun yang aku perintahkan kepada kalian maka ambillah, kerjakanlah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu dipilah dan dipilih. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, kerjakanlah, dan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Tidak usah dilakukan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang, jangan dilakukan. Inilah makna Islam secara syar'i yang ditinjau secara khusus, yang seluruh umat manusia dan seluruh bangsa jin wajib untuk berislam dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wallahu ta'ala bissawab wal ilmu indallah. In uridu illa al-islah mastata'tu. Ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.